Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rahayu, saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. Hari ini kita akan membicarakan tentang procrastination, cara menghindari procrastination. Baik, kita akan mulai. Procrastination, menurut asal-usul istilah, ini berasal dari bahasa Latin. Pro artinya teruskan untuk mendukung, dan crastinus artinya besok. Jadi, arti dari procrastination adalah menghindari tugas sama sekali atau menundanya ke lain waktu. Seringkali waktunya tidak ditentukan kapan, jadi tidak terjadwalkan begitu. Jadi pada dasarnya procrastination adalah menunda-nunda pekerjaan atau mungkin malah tidak mengerjakan sama sekali. Nah, untuk mengetahui cara menghindari procrastination, kita perlu mengetahui alasan. Kenapa sih kita itu melakukan procrastination? Kenapa kita menunda-nunda pekerjaan? Itu ada yang beranggapan salah satu penyebabnya adalah kemalasan kita. Tapi apakah betul demikian? Nanti kita akan bahas. Ada juga yang beralasan bahwa kita akan bekerja lebih baik saat kita procrastinating. Jadi nanti kalau sudah mepet waktunya tentu akan lebih baik kerjanya. Ada juga yang bilang saya itu tidak bisa bekerja kalau belum mepet. Kalau sudah mepet saya bisa baru bekerja. Nah, itu beberapa alasan yang dilontarkan oleh kita. Saya bilang kita karena itu mungkin juga ada pada saya, gitu ya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Apakah benar procrastination itu penyebabnya adalah kemalasan? Kemalasan sesaat mungkin, tapi kalau kita sebutkan sebagai kemalasan seseorang, saya tidak setuju karena pada kenyataannya nanti juga di saat waktunya sudah mepet itu dikerjakan juga, jadi tidak malas sebenarnya karena saat sudah mepet kita sangat kerja dengan sangat tekun sekali. Jadi itu bukan berarti kita malas, gitu ya. Kemudian, bagaimana dengan alasan bahwa saya memang belum bisa bekerja dengan sangat optimal kalau itu belum mepet, gitu ya. Aku bisa kerjanya paling bagus itu kalau sudah mepet-mepet, gitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita sudah pernah membandingkan atau sudah pernah bekerja sesuai dengan timeline kita, sesuai dengan cara kita, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sebelumnya untuk sampai ke deadline yang deadline paling jauh gitu. Jadi deadline yang ditentukan. Kalau memang belum pernah, berarti kita tidak bisa membandingkan. Kita tidak bisa membandingkan hasil kerja kita saat kita procrastinate dibandingkan dengan saat kita tidak procrastinate. Apakah pekerjaannya itu lebih bagus atau ya lebih oke gitu. Nah, kalau ada dua-duanya dan itu sudah dibandingkan, nah itu baru kita bisa mengklaim bahwa saya itu kerja paling bagus kalau pada waktu yang sudah sangat mepet. Tapi kalau belum, nah kita tidak bisa membandingkan seperti itu. Jadi alasannya belum tentu, sebenarnya belum tentu dua hal itu. Yang banyak dari kita tidak sadari adalah konsekuensi-konsekuensi negatif dari procrastinating.
salah satu konsekuensi tersebut itu adalah ada rasa khawatir atau ada rasa stres. Aduh, ada deadline nih besok, tapi aku belum selesai. Oh, gimana ya, kerjakanlah. Jadi di situ ada kekhawatiran dan ada stres di sana. Nah, karena saat kita procrastinate itu kita bekerja dengan terforsir tanpa istirahat karena kita mau mengejar deadline, maka salah satu konsekuensi dari procrastination adalah kelelahan. Kelelahan karena kita mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sempit tanpa ada istirahat. Jadi continue ya, kalau orang Jawa bilang ngedur gitu ya. Jadi konsekuensinya akan ada kelelahan di diri kita gitu. Oke, dan satu lagi, kalau kita procrastinate atau kita mengerjakan sesuatu dengan deadline yang sangat ketat, kemudian kita kerjakan di saat yang sangat pendek, ada kelelahan di sana mungkin, itu bukan tidak mungkin hasilnya mungkin kurang maksimal ya. Beda kan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang saat dia fresh, dibandingkan dengan pekerjaan seseorang yang dilakukan saat dia kelelahan karena tidak sempat istirahat gitu. Jadi hasil kurang maksimal ini bisa membuat kita kecewa, sudah khawatir, stres, capek, kecewa gitu. Dan kita juga kadang tidak memperhitungkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi ya di waktu-waktu yang sangat mepet itu. Kadang hal-hal buruk terjadi, misalnya kita mau menulis 5 halaman, oke, dan kita kerjakan dalam waktu yang sempit karena kemarin-kemarin tidak kita kerjakan sudah mepet dengan deadline. Tinggal 1 hari nih, oke, 1 hari saya bisa mengerjakan mungkin 1 halaman. Oke, kemarin sudah dapat 3,5 halaman, tinggal 1,5 halaman. Kita gaskan bisa 1,5 halaman dalam waktu 1 hari. Tapi kemudian tiba-tiba sakit. Dah kita nggak bisa kerja lagi. Atau kemudian tiba-tiba komputer ngadat. Tiba-tiba komputer harus kita servis dulu. Jadi kita akan kehilangan waktu. Yang pada akhirnya mungkin kita menjadi tidak sempat mengerjakan lagi. Gitu. Jadi negatif consequences ini juga harus kita perhatikan. Harus kita selalu ingat bahwa kalau saya procrastinate atau kalau saya menunda-nunda pekerjaan, ada kemungkinan negatif yang mungkin bisa terjadi pada saya. Saya bisa cemas, stres, kelelahan, ataupun ya nanti kalau hasilnya tidak bagus jadi kecewa, dan ada juga kemungkinan hal-hal buruk bisa terjadi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya procrastination itu bukan bukan tentang manajemen waktu, tapi ada alasan psikologis dari kebiasaan kita procrastinate. Salah satunya adalah self-protection strategy. Self-protection strategy di sini maksudnya ini adalah strategi untuk memproteksi diri kita, untuk melindungi diri kita dari cemoohan kalau misalnya kemudian hasil kerja kita itu tidak bagus. Kalau misalnya kemudian kita kerjakan sesuai dengan timeline yang kita buat, tapi kita takut nanti hasilnya tidak bagus. Salah satu caranya adalah procrastinate. Kalau kita procrastinate, waktunya cuma sedikit, kemudian hasilnya tidak bagus, kita bisa excuse. Kita bisa bilang, oh ini jelek ya hasilnya, karena kemarin saya ngerjakannya hanya dalam waktu 1 hari, begitu. Itu jadi ada semacam self defense yang terjadi, ada semacam permakluman atas hasil kerja kita yang tidak bagus. Ini sebenarnya salah satu alasan
orang atau kita melakukan procrastination gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari procrastination? Yang pertama, perlu ada self awareness tentang kenapa sih kita kok procrastinate gitu. Juga perlu time management teknik, meskipun ini bukan sekedar masalah time management ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu selalu motivated, perlu meningkatkan motivasi dan memaintain motivasi tersebut. Gitu. Misalnya ada tentang awareness di sini. Kita perlu mulai menanyakan pada diri kita sendiri, kenapa sih kita selalu menunda-nunda pekerjaan? Apa sih fungsinya menunda pekerjaan dalam hidup kita? Apakah menunda pekerjaan itu merupakan strategi yang oke untuk kita? Atau apakah menunda pekerjaan itu kemudian membuat kita memang benar-benar lebih produktif? Nah, itu perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih teknik manajemen waktu. Ada beberapa tools yang tersedia online, secara online dan bebas, yang ada tersedia di sana. Kita perlu memilih teknik dan tools yang tepat untuk memanage waktu kita. Biasanya yang disarankan bukanlah tools yang kemudian setiap detik, setiap menit mengingatkan kepada kita bahwa kita punya deadline. Bukan tools seperti itu yang kita inginkan. Karena tools yang seperti itu akan meningkatkan kecemasan kita dan juga akan menyebabkan ketakutan. Aduh, bisa nggak ya? Aduh, ada deadline ini. Aduh, ada deadline ini. Jadi, instead of kita bekerja, kita malah takut sendiri, sibuk sendiri dengan perasaan kita. Jadi yang disarankan adalah memilih tools-tools yang bisa mengurangi kecemasan dan ketakutan. Tapi tools itu lebih ke menekankan pada kepuasan dan hadiah yang akan kita dapatkan saat kita menyelesaikan pekerjaan kita. Misalnya, ada sebuah tools yang kemudian mengingatkan timeline, mengingatkan deadline kita dengan timeline yang cukup longgar. Kemudian setiap kali kita menyelesaikan satu timeline, ada reward di sana, diingatkan reward. Anda sudah menyelesaikan milestone yang ini. Sekarang boleh silahkan nonton film di Netflix atau nonton drama Korea atau nonton pertandingan bola gitu, boleh gitu. Nah, ini juga salah satu contoh untuk bagaimana kemudian kita memanage waktu. Yang pertama adalah kita perlu menetapkan tujuan-tujuan yang masuk akal. Oke. Hal-hal apa yang harus kita kerjakan, tapi dengan jadwal yang masuk akal. Misalnya, membaca satu artikel dalam waktu 1 hari. Cukup masuk akal dibandingkan dengan membaca satu artikel dalam waktu 1 jam. Sudah dengan criticism, sudah dengan komentar, sudah dengan review. Nah, itu tidak masuk akal. Kemudian cara yang kedua, kita harus kita harus memecah-mecah pekerjaan yang besar itu menjadi yang kecil-kecil. Misalnya, kita diminta untuk menulis literature review dari seorang dosen misalnya. Literature review itu tentang misalnya students anxiety. Sebuah literature review yang misalnya panjangnya 1.500 itu kemudian tidak bisa kita lakukan dengan satu
rencana yang reasonable. Yang perlu kita lakukan adalah membagi-bagi pekerjaan itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya, oke, hari pertama aku mau mencari artikelnya dulu. Baik, cari-cari artikel semuanya yang berhubungan dengan anxiety. Setelah itu, oke, finish, taruh di Drive atau taruh di Mendeley atau taruh di referencing tools yang lainnya. Kalau kemudian tujuan kita yang satu hari ini udah selesai, kita kasih reward pada diri kita. Nonton stand up mungkin, nonton konser mungkin, boleh konser virtual ya kalau sekarang ya, karena tidak ada konser yang non virtual. Oke, dan untuk yang reward tadi itu adalah cara yang ketiga, kasih flexibility, kasih waktu untuk menikmati rewardnya. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita sedang mengerjakan sesuatu itu seharian kita berada di depan komputer. No, taruh pekerjaan-pekerjaan itu bagi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang kecil dengan tujuan yang sangat spesifik. Jadi kalau tujuan satu udah tercapai, kita boleh menikmati reward-nya. Gitu. Kemudian ke tujuan yang berikutnya lagi. Gitu. Nah, kemudian kita perlu apa ya? Kita perlu memaintain, kita perlu motivasi, gitu ya. Selalu memotivasi diri kita. Hal yang disarankan adalah kita fokus pada goals kita. Goals kita yang sudah kita pecah-pecah menjadi goals-goals kecil itu. Gitu ya. Harus kita fokus ke situ. Tidak usah takut gagal, ya. Tidak usah takut gagal. Tidak usah takut membuat orang tua kalian marah. Oke. Tidak usah takut kelihatan bodoh, ya. Dan jangan melakukan apapun untuk tujuan show off. Oke, jadi lebih baik tujuannya adalah ada di dalam diri kita sendiri. Ada pada goal-goal kita itu apa? Kalau goal kita misalnya yang pertama adalah mencari artikel tentang anxiety 8. Oke, kita fokus ke 8 ini. Tidak perlu kemudian kita lebar-lebarkan lagi untuk show off ke teman-teman atau show off ke teachernya. Itu tidak perlu seperti itu. Fokus, saya bisanya 8 misalnya dalam waktu yang dalam waktu tertentu. Gitu. Nah, kalau kita sudah bagus motivasinya, ya kita perlu juga untuk selalu menjaga motivasi belajar kita, motivasi bekerja kita supaya rasanya mengerjakan semuanya itu tetap saja menarik, gitu. Caranya bagaimana? Kalau di lingkup kelas kita sebaiknya selalu actively engaged. Jadi berperan serta di kelas itu, baik kelas itu online maupun kelas yang offline. Nah, kenapa sih kemudian kita itu tidak pengen engage di kelas? Biasanya alasannya awal-awalnya itu adalah kita membiarkan diri kita untuk menjadi pasif di kelas itu, gitu. Nah, kalau kemudian kita pasif, kurang memperhatikan pembicaraan di dalam kelas tersebut, kita menjadi tidak update pada materi yang sedang disampaikan. Kalau kita tidak update, pada akhirnya menjadi kurang bersemangat, gitu. Kurang bersemangat untuk mengikuti perkuliahan. Nah,
Selain itu, being passive, ya, being passive, tidak update, tidak semangat, kemudian pada akhirnya nanti berakibat pada kita tidak memahami materi yang sedang dibicarakan, baik oleh guru maupun oleh semua orang di dalam kelas itu, guru dan teman-teman kita misalnya. Oke. Karena kita tidak paham materinya, kita tidak bersemangat, kelas menjadi tidak menarik lagi bagi kita. Ya, aduh, mata kuliah Rida males banget sih, nggak paham, sulit gitu ya. Nah, kalau kelasnya tidak menarik dan kita tidak merasa bahwa kita perlu memahami materinya, ya, jadi pasti itu akan membosankan. Tidak menarik sama dengan membosankan. Tidak ada orang di dunia ini yang suka hal-hal yang membosankan. Dari situ biasanya karena males bosan, males kemudian kita procrastinate, kita menunda pekerjaan. Kita kemudian besoklah bisa, besok-besoklah bisa, gitu. Besoklah bisa. Pada akhirnya sampai ke deadline kita ngumpulkannya seadanya, kerjaan kita seadanya. Ada yang kemudian, aduh panik ini, lihat-lihat, akhirnya copy pasting dari halaman website. Akhirnya copy pasting dari sebuah jurnal. Akhirnya copy pasting bahkan dari kerjaan teman. Jadi kemudian nanti hasilnya tidak maksimal. Kita jadi takut, kita jadi khawatir. Pokoknya itu bulet-bulet sajalah. Bakalan gitu. Oke. Nah, cara untuk memaintain motivasi adalah kita perlu mencari, membosankan apapun mata kuliah itu, kita perlu mencari sesuatu yang menarik dan relevan untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi kita perlu mengulik mana sih yang menarik dari mata kuliah ini, mana sih yang menarik dari pokok bahasan ini, mana sih yang sangat relevan dengan diri pribadi kita, gitu ya. Kita harus selalu cari itu. Misalnya kalau di mata kuliah Rida misalnya, aduh sulit sekali sih mengadopsi instrumen, mesti cari artikel, mesti cari ini, mesti cari itu, cari sisi menarik di situ. Misalnya apa? Misalnya teman-teman suka dengan browsing, suka dengan membanding-bandingkan, misalnya tentang artikel ini dengan artikel itu, boleh gitu. Kemudian yang berikutnya, kita perlu menentukan tujuan pribadi kita. Oke. Tujuan pribadi kita terhadap semua yang kita baca atau semua yang kita pelajari dalam kelas. Oke. Kemudian tanya pada diri kita sendiri apa yang sedang kita pelajari. Selalu tanyakan, aku sedang belajar apa sih? Pas enggak sih? Gitu. Untuk di setiap aktivitas mencerna materi. Itu cara untuk memaintain motivation. Jadi kesimpulannya, cara-cara untuk menghindari procrastination salah satunya diantaranya adalah mengetahui alasan kita kenapa kita procrastinate. Kemudian bertanya pada diri kita sendiri, perasaan-perasaan apa sih yang kemudian mengarahkan kita ke menunda pekerjaan, gitu. Kemudian setiap kali ada assignment, ada tugas, cari tahu perspektif yang ada pada diri kita itu apa, atau titik mana yang membuat kita tertarik pada assignment itu. Kemudian setelah itu kerjakan dan komit.
kerjakan dan komit. Mulai dari hal-hal yang gampang dulu. Oke, mulai dari hal-hal yang gampang dulu. Dan pastikan hal-hal yang gampang ini atau breakdown pecahan-pecahan tugas ini benar-benar kita selesaikan. Misalnya subgoal 1 selesai, supaya kemudian kita bisa tutup dengan memberikan self reward kepada diri kita sendiri. Self rewardnya ya mungkin self rewardnya kemudian pergi ke salon yang suka nyalon, atau makeup boleh juga. Atau yang cowok suka apa ya? Main game boleh, asal tidak keterusan. Gitu. Oke. Kemudian kita perlu memilih atmosfer di sekitar kita yang cocok untuk kita memulai pekerjaan itu dan fokus. Gitu. Kemudian lagi kita harus fokus pada tujuan yang akan kita capai. Tujuan orang itu bukan urusan kita. Yang berikutnya adalah harus realistis. Semua itu butuh proses. Oke. Take your time and enjoy. Kemudian kalau bila mana diperlukan, kita perlu juga self talk, ya. Convinced yourself that you are able to do that. Gitu. Unschedule, maksudnya apa unschedule? Tidak perlu schedule. Bukan seperti itu. Maksudnya jangan memaksakan diri kita terlalu keras. Oke. Make flexible schedule, tapi commit to the goal. Okay, then the last one, we need to Swiss cheese it. Silahkan tugas-tugas yang besar itu di breakdown. Di breakdown menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dilakukan secara regular. Dilakukan secara regular, pastikan bagian kecil ini selesai untuk kemudian kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Begitu yang Miss Widya ingin sampaikan tentang procrastination. Terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita itu dari timeline yang kita buat dengan tujuan-tujuan kecil yang mengarah ke tujuan yang paling besar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.